Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Karim ada dua golongan, teman-teman, di mana mereka itu termasuk orang pekerja keras di dunianya, banting tulang, lelah letih, usaha yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi subhanallah di akhirat mereka termasuk orang yang Allah binasakan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semua. Lantas dua golongan itu siapa, teman-teman? Dalam surat Hud dan dalam surat Al-Ghasyiyah Allah menyebutkan itu semua. Golongan yang pertama adalah mereka yang saat hidup di dunianya kerja keras luar biasa, lelah letih luar biasa, tapi tidak ada yang mereka tuju kecuali hanya untuk mendapatkan dunia beserta isinya saja. Jadi kesehariannya, teman-teman, usahanya hanya untuk dunia, dia keluar untuk dunia lagi, dan semua ia pikirkan hanya untuk dunianya dan isi dunianya. Hanya untuk itu saja. Mereka hidup di dunia banting tulang, lelah letih hanya untuk mencari dunianya saja, teman-teman. Gitu. Kemudian tidak ada amalan akhirat yang ia lakukan, gitu. Tidak ada salat yang ia lakukan, tidak ada bakti kepada orang tua yang ia lakukan, tidak ada sedekah yang ia berikan, tidak ada zakat yang ia tunaikan, tidak ada membantu fuqara dan masakin, gitu. Dan seterusnya. Murni semua pekerjaannya ia lakukan hanya untuk mendapatkan dunia saja, tanpa memiliki pikiran atau tanpa memiliki amalan-amalan yang ia lakukan untuk negeri akhiratnya. Hasilnya apa, teman-teman? Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan dunianya? Jawabannya adalah iya. Allah berikan dunianya sesuai dengan usahanya. Bahkan Allah lengkapi kenikmatan dunianya dan tidak Allah kurangi sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang di dunianya beramal, berusaha, lelah letih, banting tulang, gitu, bekerja, berusaha keras hanya untuk hayat dunia, mencari kehidupan dunia semata, Allah berfirman, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Allah Subhanahu wa taala akan lengkapkan kenikmatannya, usahanya Allah berikan sebesar usaha yang ia lakukan itu. Bahkan Allah penuhi, wa hum fiha la yubkhasun. Bahkan Allah berfirman, mereka tidak mendapatkan kerugian sedikit pun, sesuai dengan kesungguhannya. Allah penuhi kenikmatannya luar biasa. Tapi lihat ayat setelahnya, Allah berfirman apa? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma 'amalu. Mereka itu adalah golongan yang tidak akan mendapatkan apapun di hari akhir kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, dan semua amalannya terhapus, gitu. Nah, jadi golongan yang pertama adalah mereka yang bekerja keras di dunia ini hanya untuk mencari dunianya saja murni. Tidak ada amalan yang ia lakukan untuk akhiratnya. Tidak ada sholatnya, tidak ada sedekahnya, tidak ada zakatnya, tidak ada membantu orang lain, gitu. Tidak ada sholat-sholat sunnah, puasa-puasa, dan seterusnya. Tidak ada sama sekali. Murni ia hidup di dunia ini hanya untuk kerja mencari dunia saja. Murni hanya itu saja. Dan ternyata Allah akan berikan, teman-teman, dunianya, hartanya, Allah akan berikan. Tidak akan terugikan sedikit pun usahanya. Tapi kelak di hari akhir Allah berfirman, mereka tidak akan mendapatkan apapun di hari akhir kecuali neraka. Subhanallah. Itu nasib orang yang hidupnya di dunia hanya untuk dunia saja. Tidak ada sedikit pun dari usahanya yang ia lakukan untuk akhiratnya. Tidak ada salat, tidak ada baca Quran, tidak ada zikir, jauh dari masjid, jauh dari halaqah ilmu, dan seterusnya. Adapun golongan yang kedua, teman-teman, golongan yang kedua maksud dari ayat ini adalah mereka yang lelah letih di dunia ini dalam beribadah. Subhanallah. Qiyamul lailnya luar biasa, puasanya di siang hari luar biasa, menuntut ilmunya luar biasa, kemudian semuanya berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Amal-amal soleh yang ia lakukan luar biasa, luar biasa. Tapi subhanallah, dia menjadi orang binasa di hari akhir, tidak akan mendapatkan apapun kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, teman-teman? Karena tidak ada yang ia tuju di ibadah-ibadahnya itu kecuali hanya untuk mendapatkan pujian orang-orang, hanya untuk agar didengar oleh orang-orang dia adalah orang soleh, hanya untuk mendapatkan kedudukan di hadapan manusia. Hanya itu yang mereka tuju di ibadah-ibadahnya, sehingga amalan mereka terhapus karena mereka beribadah, lelah letih dalam ibadah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk dipuji oleh orang-orang, agar ia disebut ahli ibadah, agar ia disebut ahli ilmu, agar ia disebut ahli dermawan, ahli harta yang dermawan, senang bersedekah, agar ia disebut dengan syuja', orang yang berani, dan seterusnya. Sehingga ia beribadah bukan karena Allah, tapi karena manusia. Sehingga Allah berfirman, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar.
Mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apapun di hari akhir kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa habita ma 'amil, dan semua yang ia amalkan itu terhapus. Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena pujian manusia. Karena ingin disebut oleh manusia dia dermawan, dia ahli ilmu, dia ahli Quran, dan seterusnya. Maka itulah dua golongan teman-teman, yang di dunia mereka lelah letih luar biasa, bersungguh-sungguh luar biasa. Allah penuhi kenikmatan dunianya, tapi ternyata di hari akhir dia tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Di dunia hanya 60 dan 70 tahun saja, bahagia luar biasa. Tapi di hari akhir teman-teman, selamanya labithina fiha ahqaba. Mereka akan kekal di hari akhir itu selama-lamanya, tidak ada berjamaah. Itu kengeriannya teman-teman. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua agar menjadi hambanya yang senantiasa ingat tentang hari akhir, kemudian mempersiapkan amal-amal soleh untuk hari akhir, dan tidak juga kita melupakan dunia tentunya, karena Allah berfirman wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah engkau lupakan juga bagianmu di dunia itu. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Telah datangkah kepada kalian berita tentang hari kiamat Al-Ghasyiyah ini? Hari itu wajah-wajah mereka penuh dengan kehinaan, tertunduk, takut luar biasa. Kenapa? Amilatun nasibah. Mereka bekerja luar biasa, lelah letih luar biasa, tapi ternyata tasla naran hamiyah. Mereka hanya akan masuk ke neraka hamiyah. Dan siapa mereka? Mereka dua golongan yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan berikan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.